Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu wa khaliluhu. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa at-taqwa wa al-'afafa wal ghina. Allahumma amin. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita banyak bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita di majlis yang mulia ini, majlis ilmu, di kajian intensif di pembahasan fikih ibadah. Yang kali ini insyaallah taala tema yang diangkat seputar berpuasa dalam keadaan safar. Salawat dan salam senantiasa dilimpahkan dan dicurahkan kepada Nabi kita tercinta besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah. Safar merupakan hal yang sangat dianjurkan oleh syariat. Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah At-Taubah ayat 2 berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, fasihu fil ardi. Maknanya adalah berjalanlah kalian di atas muka bumi. Atau dalam Quran surah Al-Mulku ayat 15, surah Tabarak. Walladzi ja'ala lakumul arda dalula famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilaihi nusyur. Kata Allah Subhanahu wa taala, dialah Allah yang telah menjadikan untuk kalian bumi dalula, tunduk. Allah Subhanahu wa taala telah menundukkan bumi untuk kalian. Famshu fi manakibiha, maka berjalanlah kalian di atasnya. Wa kulu min rizqihi wa ilaihi nusyur, dan makanlah darinya. Ya, makanlah apa yang ada di bumi. Wa ilaihi nusyur, dan hanya kepadanya kalian akan dikembalikan, dikumpulkan. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala, ya, mungkin hadis Nabi SAW. Terlebih mobil khusus para penuntut ilmu. Ya, para penuntut ilmu sangat dianjurkan untuk safar dalam menuntut ilmu. Safar dalam menuntut ilmu baginya adalah sebuah keharusan, kelaziman. Seorang penuntut ilmu itu identik dengan safar sejati. Karena sejatinya hakikat ilmu itu ya'ti wa la yu'ta alaih. Kata para ulama, ilmu itu didatangi, bukan diundang atau mendatangkan. Zaman kita sudah terbalik hadirin. Ya, kita tidak boleh mengingkari ini adalah bagian dari nikmat, tapi harus dijadikan sebagai catatan. Karena hukum asalnya ilmu itu adalah didatangi. Kita yang datang. Ya, kita yang mencari dan kita yang safar. Zaman sekarang terbalik. Ya, maksud terbalik, ilmunya yang kita undang, ustadznya yang diundang. Kalau mungkin zaman sekarang. Mohon maaf, ya memang demikian faktanya. Imam Syafi'i rahimahullah, beliau mengatakan, wala syafi'u madihan lis-safar. Imam Syafi'i
memuji, memberikan motivasi tentang safar. Safir, tajid iwadan amman tufariquhu. Kata Imam Syafi'i, safir, bersafarlah kamu. Tajid iwadan amman tufariquhu. Ini nasihat wabil khusus para penuntut ilmu. Tajid iwadan amman tufariquhu. Kamu pasti akan mendapati pengganti dari siapa yang kau tinggalkan. Kita tinggalkan keluarga, kemudian sanak saudara, termasuk harta. Maka kata Imam Syafi'i, tajid iwadan amman tufariquhu. Pasti kamu akan menemukan pengganti dari itu semua. Di hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man taraka syai'an lillah, awwadallahu lahu khairan minhu." Bahwa barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka pasti akan digantikan, didatangkan sesuatu yang lebih baik dari itu. Dalam konteks sedekah secara umum, ya, maka Allah Subhanahu wa taala seringkali menggunakan istilah qaradon. Ya. Man dzal ladzi yuqridullaha qardan hasana yudha'ifhu lahu. Akhirnya. Apa qardan itu? Mas. Siapa yang meminjamkan? Istilah sedekah, infak diistilahkan dengan pinjaman. Hakikat pinjaman itu pasti dikembalikan. Sedekah, infak yang kita tunaikan, maka hakikatnya adalah meminjamkan kepada Allah. Allah Maha Kaya. Dari istilah ini, dari makna ini saja, maka itu pasti bakal dikembalikan. Imma setara, dan yang lebih utama adalah 10 kali lipat, 700 kali lipat, bahkan ada afan katsirah, sampai lipatan-lipatan yang tidak terhingga. Nah, makanya subhanallah, istilah kalimat-kalimat dalam Al-Quran itu latif jiddan. Latif itu maksudnya lembut sekali, insyaallah. Syarat dengan faidah, penuh dengan faidah. Infak sedekah diumpamakan sebagai pinjaman. Kenapa? Karena hakikat pinjaman pasti akan dikembalikan. Artinya jangan takut ketika kita bersedekah pasti bakal dibalikin. Minimal sama. Dan janji Allah adalah lebih. Itu pasti. Nah, insyaallah. Nah, sedikit melenceng, tapi ada faedah. Insyaallah. Kata Imam Syafi'i rahimahullah tadi, "Safir tajid 'iwadan amman tufariq. Wansab fa inna ladidal 'ish fi naqaratihi." Ya. Wansab fa inna ladidal 'ish fi nasabi. Ya, safarlah, niscaya kau akan temukan pengganti dari orang yang tinggalkan. Kemudian wansab, bersungguh-sungguhlah. Fa innal ladidal is, kenikmatan hidup itu fin nasabi, dalam usaha dan upaya keras. Inni ra'aitu wuqufal ma'i yufsidu. Sungguh aku melihat air yang tidak mengalir, air yang diam, rusaknya lebih besar daripada air yang mengalir. Ini Syafi'i ya. Inni ra'aitu wuqufal ma' yufsidu. Sungguh aku melihat diamnya air hanya akan merusak. Air yang tidak mengalir, fasad, merusaknya lebih besar. Setidaknya warnanya menjadi berubah menjadi hijau. Ya. Berbeda dengan air yang mengalir. Itulah hadirin rahimanallah, perumpamaan safar. Kalau tidak safar, maka rusaknya lebih besar daripada apa? Safar. Assalamualaikum. Insaha taba wa illam yajri lam tatub. Jika saja air tersebut mengalir, tentu ia akan merasa lezat, menyegarkan. Berbeda jika ia tidak mengalir. Jadi perumpamaan safar itu seperti air yang mengalir. Nikmat. Kemudian Imam Syafi'i juga memberikan perumpamaan, taubahnya orang yang safar itu seperti hilir mudiknya matahari, bergerak bukan? Coba kalau matahari tetap diam, kiamat.
Nah, Masya Allah. Wasyamsu law waqafat fil fulki da'imatan lamallaha an-nasu min ajmi wa man arab. Min ajamin wa man arab. Wa min arab. Apabila matahari terdiam, nah, tuh, terdiam di ufuk, lamallaha an-nas, niscaya manusia baik ajam ataupun Arab itu mencelaknya. Jadi matahari kalau diam udah dicelak. Manusia kalau diam terus dicelak. Ini faedah keutamaan apa? Safa. Bahkan watturbu katurbi mulqa fi amakinihi. Emas yang terkubur di dalam batuan hanyalah sebongkah batu saja yang tidak bernilai. Tapi kalau sudah keluar, wal'udu fi ardihi naw'an min al-hatab. In turab hada azzamat lahu. Tapi kalau sudah dikeluarkan, apa yang terjadi? Berharga. Manusia, terutama penuntut ilmu, kalau diam dia sudah tahu bahannya seperti emas, maka sama saja dengan batu biasa. Tapi kalau sudah keluar, baru dia betapa berharganya dia. Allah Ta'ala. Ini nasihat yang Masya Allah dari Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Nanti bisa dicari ya, banyak sekali kok. Ya. Pembahasan kita hadirin rahimahullah bukan saja kita membahas tentang fikih saum ketika safar, tapi saya kira ada hal-hal yang memang patut dan layak untuk kita pahami, kita ketahui. Salah satunya adab-adab berkaitan dengan safar. Karena safar itu adalah qit'atun minal adab sejatinya. Bahwa safar itu adalah bagian dari apa? Azab. Nah, sehingga hal-hal termasuk dalam hal ini yang paling urgent adalah adab. Ketika kita menunaikan safar harus diperhatikan. Baru nanti kita masuk fikih saum ketika safar. Jadi di ujung insya Allah kita bahas ya. Pertama hadirin rahimanullah, kita masuk di adab. Adab ketika seseorang itu safar. Setelah kita masuk tadi keutamaan safar, wabil khusus para penuntut ilmu, ya. Sekarang kita masuk di adab safar. Ya. Awalan, pertama, adab yang harus diperhatikan sebelum safar, maka al-istikharatu syar'iyyatu qabla safar. Beristikharahlah terlebih dahulu sebelum safar. Minta kebaikan pada Allah Subhanahu wa taala sebelum safar. Ini menjadi penting, menjadi sangat penting karena safarnya kita adalah bernilai ibadah. Bahwasanya kita la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Maka kita meminta pilihan kepada Allah. Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika wa astaqdiruka biqudratika al-'azim ila akhir hadis. Yang kedua, menjelang safar, maka berdoa. Jangan lupa an yahris ala du'a'is safar inda khurujihi wa 'audatihi. Ketika berangkat dan sampai kembali ke rumah, maka jangan lupakan doa. Ya, jangan lupakan doa. Dia akan dicari doanya ya. Terbatasan waktu nanti insya Allah cari. Assalamualaikum. Ya. Yang ketiga, an yahris aydan ala dzikri inda rukubi. Ketika sudah naik kendaraan atau menjelang naik kendaraan, maka jangan lupa pula zikir. Jangan lupa zikir ketika naik kendaraan. Bismillah 3 kali umpama. Falamma stawa ala dhahriha, ketika sudah ada di atas
alhamdulillah, thumma qala subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Thumma qala alhamdulillah, Allahu akbar, subhanallah. Tiga kali. Subhanaka inni qad zalamtu nafsi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Nah, itu doanya. Nanti bisa dicari ya. Doa ketika berada di atas kendaraan atau mendekati kendaraan. Itu penting. Yang keempat, orang yang sabar sudah pasti meninggalkan sanak saudara, family. Maka titipkan mereka kepada siapa? Allah yang paling utama. Astaudi'ullah dinak wa amanatak wa khawatima amalik. Ya. Jadi idza wadda'a ashabahu fi safar yaqulu li ahadihim, jika engkau berpisah hendak meninggalkan mereka, bacakanlah doa ini. Astaudi'ullah dinaka wa amanataka wa khawatima amalika. Orang yang menyimak, orang yang mendengar doa kita, maka selayaknya menjawab doa tersebut. Astaudi'ukallah, mendoakan juga. Aku titipkan engkau kepada Allah, alladzi la tadi'u wada'i'ahu. Nah, itu jawabannya. Ya. Astaudi'ukallahu alladzi la tadi'u wada'i'uhu. Wada'i'uhu. Nah. Yang kelima, kalau memungkinkan dan dianjurkan hari Kamis. Jadi keluar pada hari Kamis. Istihbab, anjuran, al-khuruj, keluar yauma al-khamis, pada hari Kamis. Ya, ketika Rasulullah SAW keluar di perang Tabuk pada hari Kamis. Maka ana yuhibbu an yakhruja yaumal khamis. Beliau senang kalau keluar rumah itu di hari Kamis. Ini hukum sunnah. Hukum sunnah, tidak wajib. Naam. Dan yustahabbu ayyakuna awwalan nahar aw bil lail. Kalau enggak pagi-pagi, awal siang, maka aw bil lail, atau di malam hari. Nah, taib istihbabu talabir rafaqah as-salihah. Anjuran talabu, meminta ar-rafaqah as-salihah. Ada teman pendamping, jangan sendiri. Diupayakan kalau safar ada teman pendamping yang salihah. Ya, ini syarat. Teman pendamping ya salihah, yang soleh maksudnya. Di hadis dikatakan law ya'lamun nasu ma fil wahdati ma a'lamu ma saghara raqibun bilailin wahdahu. Di hadis dikatakan seandainya orang-orang mengetahui melakukan safar satu orang, ma'alamu, seperti apa yang telah aku ketahui, ma saghara raqibun bilailin wahdahu, maka seseorang tidak akan melakukan safar sendirian di malam hari. Nah, baik, berikutnya. Nah, saya kira kalau naik Sa'id, ya, apa, tanjakan, harus apa? Takbir. Kalau turunan, tasbih. Nah, sudah insyaallah. Minas sunnati an yusalli al-musafir at-tatawwu' ala dabatihi. Nah, ini juga termasuk. Jika memungkinkan boleh sunnah, sholat sunnah di saat atau di atas kendaraan 2 rakaat. Ya, disunnahkan sholat musafir tatawwu' di atas kendaraan. Sholat sunnah kategorinya. Nah, tuh. Nah, kecuali kalau wajib. Wajib maka tidak di atas kendaraan, harus turun. Kecuali ada uzur. Nah, sudah ada uzur.
Berikutnya, karena Nabi SAW yuhadziru minas safari ila biladil kufri. Nabi SAW mengingatkan agar tidak melakukan safar ke negeri kafir. Nabi SAW mengingatkan agar kita tidak bepergian ke negeri kafir. Diusahakan, diupayakan. Ana bariun min kulli muslimin yuqimu bain adhuril musyrikin. Aku berlepas diri dari seorang muslim, dari setiap muslim yang tinggal di tengah-tengah kaum musyrikin. Aku berlepas diri dari setiap muslim yang tinggal baina adhuri al-musyrikin. Di tengah-tengah lingkungan musyrik. Baik, berikutnya. Apabila umpamanya dengan tadi rafaqah, teman atau mungkin keluarga, idza dhahabal musafiru ila muntazihat, ke tempat wisata umpamanya, awil barari an yalzam au an yulzima zawjatahu wa banatahu bil hijab. Wan yabta'ida 'anil amakin mukhtalithah. Nah, ini saya kira mafhumnya insyaallah. Kalau kita bepergian dengan keluarga, anak famili ya, istri, kemudian anak, terlebih anak perempuan, maka dilazimkan, diwajibkan agar mereka mengenakan hijab, menutup aurat dan menjauhi tempat-tempat ikhtilat. Nah, dan an yuhafidha 'ala shalah, termasuk di bab ini adalah harus, walaupun kita dalam kondisi safar, harus tetap memperhatikan apa? Salat. Ya. Dan perintah yang lain. Nah, termasuk barangkali nanti kita masuk di pembahasan bagaimana fikihnya. Ya, terutama apabila qadarullah kita menunaikan safar, bepergian dalam keadaan berpuasa bulan Ramadan. Nah, insya Allah inilah yang barangkali yang kita akan sama-sama kajinya pada saat ini. Dan kalau boleh ditambah ya, sedikit tambahan juga ada. Nabi SAW menyuruh, memerintahkan al-musafir, idza qada hajatahu, apabila telah selesai hajatnya di tempat safar, an yu'ajjila, untuk bersegera, birruju ila ahli, kembali. Jangan berlama-lama. Kalau hajatnya sudah selesai, maka dianjurkan untuk segera kembali. Nah, dan yang terakhir, apabila sudah sampai ke rumah, yanha, Rasulullah melarang, an yatruqa ar-rajul ahlahu lailan, jangan mengetuk pintu di waktu sudah larut malam. Nah, apabila sudah sampai kembali ke rumah, maka jangan mengetuk pintu tanpa pengetahuan mereka tentunya, ini yang menjadikan catatan. Ya, apabila setelah larut malam. Ini. Baiklah. Dan safar adalah saat yang mustajab di doa. Ya. Salatu da'watin mustajabatun la syakka fihinna. 3 doa yang mustajab. Da'watul walidi, doanya orang tua. Da'watul musafir, doanya musafir. Ya. Yang ketiga adalah da'watul madlumi, doanya orang yang terzalimi. Ketiga. Doanya pertama orang tua, doanya musafir, doanya orang yang terzalimi, itu adalah mustajabatun, dijabah.
mustajab. Sehingga ketika kita dalam keadaan safar itu dianjurkan untuk memperbanyak doa. Terlebih safarnya adalah safar umpamanya ibadah. Baik, wallahu taala a'lam. Kita masuk hadirin rahimani rahimakumullah seperti apa yang tadi disampaikan di mukadimah. Fikih saum dalam keadaan safar. Hukmus syiyami fi safar. Qala al-mu'allifu rahimahullahu taala, kita masuk di Bulughul Maram. Mu'allif rahimahullahu taala Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani berkata, An Jabir bin Abdullah, dari Jabir ibnu Abdullah. Ini saya lewat ya beberapa hadis ya. Sengaja. Karena sejatinya pembahasan sebelumnya itu sudah masuk di pembahasan sebelumnya. Hal-hal yang memang harus ditinggalkan. Ya. Ada yang disepakati, ada yang mukhtalafi. Di pembahasan yang lalu kita membahas tentang perkara yang sudah disepakati dan sebagian yang diperselisihkan. Ya, apa yang diperselisihkan kemarin terakhir? Masalah apa? Iya, nah, masalah mencium dan bersumbu. Gitu ya. Ar-rajih yang lebih kuat itu tidak membatalkan terhadap saum, hanya saja ya sebagaimana Rasulullah SAW, karena Rasulullah SAW itu adalah apa, orang yang sosok yang paling apa, kuat menahan syahwatnya, sehingga dikatakan itu mazinnah, ya perkara yang bisa menghantarkan batalnya saum karena bisa menghantarkan kepada syahwat. Itu artinya sebaiknya dihindarkan. Tapi hukum asalnya itu tidak masuk dalam pembatal dari saum itu sendiri. Ada pembahasan, ada hijamah berapa? Ini seperti hijamah itu? Membekam, berbekam gitu ya. Atau asarul qai, atau itu qai itu muntah. Itu diperselisihkan itu. Ar-rajih yang lebih kuat, muntah tidak membatalkan saum. Tapi kalau disengaja, nah ini dara'ahu. Kalau seandainya justru dipaksa untuk apa? Muntah, Allah alam tujuannya untuk apa? Nah ini yang barangkali disinyalir bisa membatalkan saum. Hijamah berbekam itu sejatinya tidak juga membatalkan saum, tapi dihindarkan terutama di bulan Ramadan. Maksudnya di siang hari, di saat berpuasa, karena akan menghantarkan lemah badan, gitu ya. Jadi hukum asalnya tidak membatalkan saum. Kayak tadi katakan, Al-Habib meletakkan itu di pembahasan yang memang diperselisihkan. Ini sebagai pembatal saum atau tidak. Tapi ya, gitu ya. Jadi kita masuk di safar. Saya ulangi ya. An Jabir bin Abdullah, dari Jabir bin Abdullah. Ada. Sudah dapat. Hadis keberapa? Silakan berbagi. 672. Ya kalau di kitab mana benar 672. 672. Ada. Baik, alhamdulillah. Hadis ke 672. Kalau di urutan saum, hadis 23 di kitab. An Jabir bin Abdullah, dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, anna sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja amal fathi, keluar di amal fathi, tahunan Futuh Mekah, ila Makkah fi Ramadan. Kapan Futuh Mekah? Tanggal berapa? Tahun berapa? Nah, 8 Hijriah. Sebagian mengatakan. Tapi di sini katakan kalau di Bulughul Maram ya. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam kharaja amal fati ila Makkah fi Ramadan sanata 8 min al-Hijrah. Tahun keberapa katanya? 8 Hijriah. Wa ghairuhu, nah itu dinukil oleh Muhammad ya, Afan. Nah itu 8. Dan yang lain mengatakan memang kharaja yauma al-ashir minhu.
tahun ke-8 kalau di sini. 8 apa? Hijriah. Di tahun ke-8 Hijriah. Salam. Baik, kita lanjut. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar di tahun Futuh Mekah pada bulan Ramadan. Ada yang mengatakan hari ke-10 dari bulan Ramadan di tahun ke-8 Hijriah. Fasoma hatta balagha qura' al-ghabi. Beliau saum, beliau berpuasa sampai tiba di Qura al-Ghamim. Qura itu semacam perkampungan, al-Ghamim, satu tempat ya, sekitar Mekah. Nanti ada paparannya ya. Qura al-Ghamim. Ya, bi dhammil kaf. Qura dengan fathah. Jabalun aswad tawirun, gunung hitam ya, tawil, memanjang, ala yasarit tariq, di sebelah kiri jalan, syabihul bil qura. Kurang lebih ya ba'udu an Makkah, jauh dari Mekah itu 64 kilo. 64 kilo. Orang sana disebut dengan Barqa al-Ghamim atau Wadi Usfan. Wa yantahi masbahu fi al-Bahril Ahmar. Hampir nyambung di Al-Bahrul Ahmar. Laut Merah. Nah, Laut Merah. Baik, lanjut. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar dalam keadaan beliau saum sampai tiba di Qura al-Ghamim tadi. Ya, di satu tempat al-Ghamim. Fasoma anasu, demikian pula para sahabat yang ikut di kala itu. Berapa jumlah sahabat yang ikut? Kayaknya murojaah ini. Syurah 12.000, 10.000. Ya, teman nanti lihat ya. Dengan jumlah sekian. Ada yang mengatakan 10.000, mungkin ada yang sebagian 12.000 jumlah yang sangat besar. Fasoma anasu, orang-orang, para sahabat saum. Nabi saum, maka para sahabat pun saum. Thumma da'a biqadahin min ma'in, kemudian Rasulullah meminta didatangkan satu kendi berisi air. Farafa'ahu, kemudian beliau mengangkatnya. Hatta sehingga nadhara an-nasu ilaihi. Orang-orang, para sahabat melihatnya. Melihat siapa? Rasulullah mengangkat kendi sampai terlihat. Thumma syariba, kemudian beliau meminumnya. Faqila lahu ba'da dzalika, maka setelah itu Nabi SAW dikatakan inna ba'dhan nasi qad shoma, sesungguhnya sebagian manusia qad shoma. Setelah para sahabat melihat Rasulullah minum, sebagian daripada mereka masih ada yang saum. Apa kata Rasul? Qala ulaikal usatu, ulaikal usatu. Mereka bermaksiat. Dua kali. Kalau di sini bisa dipahami? Alurnya supaya paham alurnya. Jadi Rasulullah dengan sengaja meminta kendi berisi air, kemudian berdiri di tempat yang mungkin lebih tinggi agar bisa terlihat oleh orang lain, para sahabat semua. Kemudian minum. Ternyata masih ada sebagian sahabat yang masih saum berpuasa. Kata Rasulullah kepada mereka yang masih melanjutkan saum, ulaikal usatu. Mereka telah bermaksiat. Paham ya? Ya. Saya tidak ulangi lagi ya kalau begitu. Paham. Wa fi lafdin, dan di lafal yang lain. Faqila lahu, maka ada yang mengatakan kepada Rasul. Jadi yang melaporkan kepada Rasul mengenai sebagian sahabat tadi. Innan nasa qad syaqqa alaihim shiyam. Sesungguhnya sebagian sahabat
Ya, sesungguhnya para sahabat qad syaqqa, ya, telah menyulitkan alaihim atas mereka siap saum. Sungguh mereka para sahabat saum telah menyulitkan mereka, wahai Rasulullah. Jadi inilah barangkali yang membuat Rasulullah SAW meminta kendi tadi, karena ada laporan yang melaporkan menjelaskan bahwa para sahabat, ya, itu sudah kesulitan, sudah berat. Jadi dengan saum itu berat, maka Rasul minta. Tuh. Wa innama yanzuruna fima fa'alta. Ya. Namun mereka kenapa masih melanjutkan saum? Karena mereka melihat apa yang engkau lakukan. Engkau masih saum, wahai Rasul. Maka mereka pun masih saum. Pada biqadhin min ma'in, maka baru itu, ya, setelah itu maka Rasulullah meminta kendi berisi air. Ba'dal asri, dan itu saatnya kapan? Setelah asar. Pada asar. Enggak jelas kan? Pada asar, muntahan nahar, ujung dari siang. Padahal ujung siang itu adalah fitnahnya. Ini saya pernah sampaikan ya kata sekalian. Agar saum kita barokah, Bang, kita ulang. Agar saum kita barokah, maka setiap harinya pun kita harus bisa menjaganya. Salah satunya adalah al-umur bil khawatim. Kata Rasulullah SAW, ya, fima mana, segala urusan itu dan yang akhir. Akhir dari harian kita adalah penghujung siang, yaitu asar sampai menjelang maghrib. Penentu itu di situ. Al-umur bil khawatim. Apakah saum harian kita itu husnul khotimah atau su'ul khotimah? Tergantung setelah asar sampai maghrib. Al-ajru ala qadri masyaqqah. Pahala itu berbanding lurus dengan tingkat kesulitan. Di waktu asar sampai maghrib itu, wah, dahsyat sekali itu. Dahsyat, kalimatnya dahsyat karena yang berat. Ima diri kita atau orang lain, ya, dalam hal ini bisa jadi istri, anak gitu ya, tetangga gitu. Udah keluar ngabuburit. Nah, udah. Dan itu menjadi kunci nanti. Kalau sudah keluar rumah, nanti akan berdampak. Salat maghrib, berbuka, salat isya, taraweh, capek. Makanya kuncinya sejatinya ada di akhir saum. Setelah asar. Diupayakan. Apa ya harus kita lakukan? Nah, waktu mustajab. Doa, zikir, tilawah Al-Quran. Memperbanyak itu. Gak penting-penting tentang keluar gitu loh. Ya, sudah saya sampaikan. Ini penguat saja. Nah, Rasulullah di waktu asar, di waktu sangat berat itu, akhirnya apa? Belum meminta agar diberikan kendi berisi air. Langsung beliau minum. Fasyariba rawahu Muslim. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Bisa dipahami ya surah gambaran hadisnya. Ini hadis pertama, hadis Jabir bin Abdullah. Kemudian kisah yang lain. Hadis yang lain yang dibawakan oleh mu'allif, hadis Hamzah bin Amrin al-Aslami. Hadis Hamzah bin Amrin al-Aslami. Annahu qala, beliau mengatakan, ya Rasulullah. Ini tertuju kepada Rasulullah. Wahai Rasulullah, ajidu bi quwwatan. Aku memiliki kekuatan ala siyami fi safari, untuk saum ketika safar. Wahai Rasulullah, aku memiliki kekuatan untuk saum fi safari, dalam safar. Fahal alayya junahun, apakah saya tidak berdosa? Apakah boleh? Gitu. Faqala Rasulullah, kata Rasulullah, hiya rukhsatun minallah. Itu adalah rukhsah. Artinya berbuka ketika safar adalah apa? Rukhsah minallah, dari Allah. Keringanan dari Allah. Faman akhadha biha fahasanun,
Siapa yang mengambilnya, yakni mengambil keringanan itu, mengambil rukhsah, fahasanun, maka itu lebih baik. Rukhsah ya, keringanan. Maka siapa yang mengambil rukhsah tersebut, fahasanun, maka itu lebih baik. Wa man habba an yasuma fala junaha alaihi. Namun siapa yang ingin berpuasa atau saum, namun siapa yang ingin berpuasa fala junaha alaihi, maka tidak berdosa. Maka tidak berdosa. Bisa dipahami ya? Tuh. Wa asluhu fil muttafaq min hadithi Aisyah anna Hamzah bin Amrin sa'ala. Asalnya Allah wa'alam fil muttafaq, zahirnya adalah muttafaq alaih Bukhari Muslim. Itu dari sahabat Aisyah. Hamzah bin Amr al-Aslami tadi bertanya kepada Aisyah gitu. Nah, sebagaimana dikatakan oleh Al-Hafidh. Saya ulangi sekali lagi supaya lebih jelas. Hadis yang kedua adalah hadis Hamzah bin Amr al-Aslami. Zahirnya adalah beliau bertanya kepada Aisyah. Ya. Qala ya Rasulullah, ya Rasulullah. Atau itu penuturan Aisyah. Jadi Hamzah bin Amr al-Aslami bertanya langsung kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, ya Rasulullah, ajidu bi quwwatan ala syami fi safar. Aku mendapati kekuatan untuk safar dalam keadaan untuk saum dalam keadaan safar. Apakah boleh? Maka kata Rasulullah, ia adalah rukhsah dari Allah. Itu adalah keringanan dari Allah. Siapa yang mengambil rukhsah tersebut, maka itu lebih baik. Akan tetapi siapa yang ingin saum, maka fala junaha alaihi, tidak berdosa. Jadi boleh. Baik. Nah, insyaallah taala dari zahir hadis, teks hadis, ya kita ambil faidah bagaimana fikih pandangan para ulama terkait saum berpuasa dalam kondisi safar. Dari dua hadis tadi. Fi hadhihi al-ahadits, hadis-hadis di atas dalilun ala anna al-musafira lahu an yasum wa lahu an yuftir. Hadis-hadis di atas minimal setidaknya dua hadis tadi menunjukkan bahwa atau dalil bahwa musafir boleh saum, boleh berbuka. Jadi dari hadis-hadis di atas menunjukkan bahwa atau dalil bahwa musafir boleh saum, boleh berbuka. Wa hadha madhhabul jumhuri min ahli ilmi, dan ini merupakan madhab jumhur ulama. Jumhur ulama, mayoritas para ulama. Dalil mereka adalah hadis Anas bin Malik. Selain dalil di atas, hadis Anas bin Malik dikeluarkan Imam Bukhari, Imam Muslim. Kunna fi safarin ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dahulu kami safar bersama Nabi. Dahulu kami safar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falam yu'ibis shaimu 'alal muftiri walal muftiru 'ala shaimi. Nah, orang yang saum tidak mencela orang yang berbuka. Orang yang saum tidak mencela orang yang berbuka. Walal muftiru 'ala shaimi. Tidak pula orang yang berbuka mencela orang yang saum. Sekali lagi, orang yang saum tidak mencela orang yang berbuka. Saum dalam safar tidak mencela orang yang berbuka, mengambil rukhsah. Tidak pula orang yang berbuka mencela orang yang saum.
Ya masing-masing. Saum boleh, berpuasa boleh, berbuka juga boleh. Ini atarnya. Kalimat kunna fi safarin ma'an Nabi, kami berada di perjalanan bersama Nabi SAW. Ini menunjukkan apa? Marfu sampai kepada Nabi SAW. Itu jumhur ulama, mayoritas para ulama. Jadi mayoritas para ulama mengatakan boleh puasa, berpuasa boleh, buka boleh. Wa dhahaba Daud al-Zahiri wa Ibnu Hazmin. Imam Daud al-Zahiri kemudian Ibnu Hazm di madhab Zahiriyah ila annahu la yujzi'u al-musafiru shaum. Tidak boleh musafir melakukan saum. Di madhabnya itu keras. La yujzi'u itu jaza pahala sejatinya. Berarti dianggap apa? Tidak berpahala orang yang berpuasa dalam keadaan safar. Itu katanya. Wa inama farduhu al-fitru, kewajiban dia fardu kan? Kewajibannya adalah apa? Berbuka. Mana dalilnya? Dalilnya surah Al-Baqarah 184. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Siapa yang ada dalam keadaan sakit atau safar, maka di hari yang lain diganti, dikodok. Maaf bisa dipahami? Kalau sakit atau safar, ya kodok. Kalau kodok, maknanya apa berarti? Berbuka. Jelas ya? Sisi dalil mereka. Para ulama ya. Wali hadithi Jabirin, demikian pula hadis Jabir bin Abdullah, riwayat yang lain. Kana Rasulullah fi safarin. Rasulullah dalam keadaan safar. Jadi perjalanan Rasul safar terus ya. Ya, safar terus. Ra'a zihaman atau zuhaman wa rajulan qad dhallala ali. Rasulullah melihat ziham itu kalau di kendaraan macet, apa maksudnya? Jadi kumpulan orang berkumpul, berjubel gitu. Wa rajulan, ada seseorang qad dhallala alaihi, sedang berteduh. Faqala ma hadza? Ini apa? Qalu shaimun. Mereka mengatakan dia sedang sahur. Jadi orang lain mah ngantri, ini enggak, tapi berteduh. Kenapa tidak ngantri? Itu kurang lebih demikian ya. Qala laisa minal, kata Rasul, kata mereka, dikatakan bersahabat, shaimun, dia sedang sahur. Faqala, kata Rasul, laisa minal birri, tidak baik as-saumu fis safar, saum dalam keadaan safar. Ketika ada konteks ucapan Rasul itu ketika melihat siapa? Orang yang berteduh. Karena mungkin sudah berat saum, untuk ngantri berat. Maka kata Rasul, tidak baik ya saum dalam keadaan safar. Nah, ada dua pendapat, jumhur dan madhab al-Zahiri. Jelas? Baik. Was-shawab, nah, kata saya bawakan Syekh Abdullah bin Shalih Al-Fauzan manhatul lanam. Was-shawab, yang benar dari dua pendapat ini adalah pendapat pertama, yaitu pendapat jumhur. Liqawwati adillatihi, dalilnya kuat. Wa amal ayat, adapun ayat Al-Baqarah tadi 184, faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Falaysa fiha dalilun ala adami ijza'i shaumil musafir law shoma. Tidak menunjukkan ya, tidak menunjukkan tidak bolehnya saum ya dalam keadaan safar. Jadi ayat tadi tidak menunjukkan larangan saum saat safar. Itulah. Wa inna fiha annal musafira idza aftara fa alaihi iddatun min ayyamin ukhra. Akan tetapi ayat tersebut sedang menjelaskan apabila musafir tidak saum, maka kewajiban dia adalah qada di waktu lain. Fa'iddatum min ayyamin ukhra. Jadi sedang menjelaskan hukum itu. Apabila musafir berbuka, maka harus diganti di hari yang lain.
Jadi tidak menunjukkan larangan untuk berpuasa ketika safar. Wa sunnatu tubayyinul Qur'an, dan sunnah hakikatnya menjelaskan Al-Qur'an. Tadi kan dijelaskan ada yang saum, ada yang tidak. Walau kana siyamu fi safari la yujza'u, seandainya saum ketika safar itu tidak boleh, ma fa'alahu an-nabi wala ahadun min ashabi. Nabi tidak akan saum, dan para sahabat ketika putus muka kan tadi saum dulu sampai menjelang asar baru berbuka. Jelas? Menunjukkan fi'il Nabi dan fi'il para sahabat ridwanullah alaihim isyarat bolehnya berpuasa saum ketika safar. Belum lagi asar dari Anas bin Malik tadi. Tuh. Wala ahadun min ashabi. Wa hum a'lamu minna bi muradillahi ta'ala fi kitabih. Mereka adalah yakni para sahabat yang lebih mengetahui tentang makna maksud dari firman Allah Ta'ala tadi, faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Jadi tidak menunjukkan larangan untuk berpuasa ketika safar. Itu tidak ke sana arahnya. Pokoknya ba'du salafi min ashabati wat tabi'in wujubus shaum fi safar. Idhahiri qauli ta'ala faman syahida minkum syahra falyasum. Bahkan sebagian para ulama salaf mengatakan wujubus shaum fi safar, wajib saum ketika safar. Mana dalilnya? Dari Al-Quran juga. Faman syahida minkum syahra falyasum. Siapapun yang menyaksikan bulan falyasum, maka berpuasalah dia. Lah, konteks ayat ini umum, baik mukim ataupun musafir. Yang penting ketika melihat hilal. Jelas. Maka sebagian sahabat dan tabi'in wajib saum walaupun dalam keadaan safar. Nah, gitu. Ini ulama seperti ini. Wa ma qauluhu ulaikal usatu, adapun perkataannya kata Rasulullah, mereka bermaksiat. Nabi sallallahu alaihi wasallam ya berbicara, konteks pembicaraan Nabi mereka bermaksiat fi haqqil mukhalifin alladziina lam yamtasilu amrahu. Kalimat Rasulullah SAW, mereka bermaksiat kepada orang-orang yang sudah dikasih contoh oleh Rasul. Ya kan? Katanya tadi kan hadis demikian. Rasul minta didatangkan kendi berisi air, sengaja kan sejatinya. Supaya diikuti. Kemudian beliau berdiri di tempat yang lebih tinggi supaya terlihat oleh orang lain, oleh para sahabat semua. Minum. Gitu. Nah ini ada sebagian mereka justru yang tidak mengikuti. Maka kalimat ulaikal uswatu ulaikal muswatu bukan karena apa? Bukan karena berpuasanya, tapi karena apa? Tidak mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka termaksiat, paham ya? Karena ada imtisal maksiyah. Karena tidak mengikuti sunnah Rasulullah adalah apa? Maksiat. Nah. Wa amma hadithu laisa minal birri as-shaumu fil safar. Ya, adapun ketika Rasulullah melihat ada orang yang sedang berteduh, kemudian kata Rasul, tidak baik saum dalam keadaan safar. Innama qalahu biman syaqqa alaihi siyam. Rasulullah mengatakan kalimat tersebut kepada al-jumhur. Kemudian jumhur ulama yang tadi dikatakan yang lebih kuat pun berselisih pendapat. Ayyuhuma afdalu fi safar as-shaum aw fitru? Mana yang lebih baik? Mana yang lebih utama? Safarkah? Berbukakah atau berpuasa atau saum? Fadhahaba Abu Hanifah wa Syafi'i wa nasahaba Ibnu Hajar ila jumhur. Imam Abu Hanifah, Imam Asy-Syafi'i, dan Al-Hafidz Ibnu Hajar menyandarkan pendapat ini kepada mayoritas para ulama, jumhur ulama,
Jumhur ya. Ila anna as-sauma afdalu haitsu la masyaqqata wa la darara. Jika tidak ada masyaqqah, kesulitan, tidak pula berbahaya, mendatangkan bahaya, saum baginya walaupun dalam keadaan safar lebih utama. Paham? Walina hadza huwa fi'lun Nabi, karena ini adalah yang dilakukan oleh Nabi. Sebagaimana hadis Abu Darda, haitsu shoma huwa wa Abdullah ibn Rawahah, Rasulullah saum dan Abdullah ibn Rawahah pun saum. Wali anahu asra'u fi ibra'i adhimati, karena itu lebih cepat untuk membebaskan beban saum. Kewajiban untuk saum masih ada kan? Faman syahida minkum syahra falyasum. Kewajiban beliau adalah, kewajiban kita adalah saum. Walaupun dalam keadaan safar. Hanya saja tadi dibingkai dalam keadaan masyaqqah wa darar. Ada masyaqqah, kesulitan enggak? Ada darurat enggak gitu. Masyaqqah darurat ya. Wa yasaru idza shoma wan nasu shaimun. Terlebih kalau orang-orang saum. Ya, dan kita pun tidak ada masyaqqah. Ini dirujikan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Wa dhahaba al-Imamu Ahmadu, Imam Ahmad berpendapat, dan ini adalah pendapat kedua dari perkataan jumhur, ila annal fitra afdalu walau lam yulhiqu masyaqqah. Pendapat Imam Ahmad, berbuka itu lebih baik daripada minallahi faman akhadha biha fahasan. Hadis yang tadi disampaikan, hadis yang kedua. Itu adalah rukhsah, keringanan dari Allah. Apabila mengambil rukhsah, keringanan, itu lebih baik. Tapi kalau kamu hendak berpuasa, jika mau berpuasa maka tidak berdosa. Maka Imam Ahmad mengambil tekstual hadis ini. Ya. Baik. Pendapat ketiga. Sampai tiga. Annal afdala huwal aisaru. Nah, pendapat yang ketiga, yang paling utama antara berbuka atau melanjutkan puasa ketika safar adalah huwa al aisaru. Mana yang lebih ringan? Mana yang lebih ringan? Paman kana al-fitru aisaru alaihi wa ashalu lahu fahuwa afdalu fi haqqihi. Apabila berbuka lebih memudahkan, maka berbuka di saat safar lebih baik daripada berpuasa. Ya mungkin ini akan dirasakan oleh orang yang memang safar itu sendiri. Ya. Wa man kana shaumu ashalu alaihi fahuwa afdalu. Jika umpamanya tidak ada beban sama sekali kalau dia berpuasa, mudah berarti bagi dia. Terlebih dari bara'atu dhimmah tadi, bebannya lebih apa? Cepat tertunaikan. Karena setidaknya kalau dia berbuka ada utang nanti harus ngodohan. Jelas ya? Maka wa kana as-shaumu ashalu, jika berpuasa lebih mudah, fahuwa afdalu, maka untuknya itu lebih baik. Wa hadza qaulu Umar ibn Abdul Aziz, ini athar pendapat Umar bin Abdul Aziz dari kalangan tabi'in, Imam Mujahid, Imam Qatadah, Ibnu Duhamah, wa ikhtarahu Ibnu Munzir, dan ini juga pendapat yang dipilih oleh Ibnu Munzir. Wa hadza qaulun qawiyyun, pendapat ini dianggap yang paling kuat. Jadi nanti dikembalikan mana yang lebih mudah bagi kita. Dasarnya hadis-hadis tadi Nabi SAW bukan karena hawa, bukan karena dorongan apa? Hawa nafsu. Mana yang lebih. Terakhir pembahasan kita, wa'alam annahu la farqa fi jawazil fitri fis safari baina tulil muddati wa qasriha. Ketahuilah ketika berbicara tentang safar, bolehnya berbuka tadi yang tadi disyaratkan di hadis-hadis, ya, tidak berbicara tulul muddati, lamanya waktu safar, wa qasriha atau pendeknya
safar. Yang penting masafah jaraknya, jarak tempuhnya memang sudah termasuk ke dalam definisi apa? Safar. Kan safar ada yang lama, ada yang sebentar, tidak bermasalah. Tidak dibahas. Wala baina safari tari li ghardi, baik safar yang mohon maaf dadakan, ya, tari awil musamir kasaiki at-tairat, atau safar yang memang terus menerus seperti pilot mungkin ya. Ya safar tuh. Pilot atau mungkin saik, pas supir sayyarah gitu. Kalau sini sayyarah atau ujrah termasuk supir-supir taksi, atau mungkin apa ya, mungkin elf mungkin ya kalau yang jauh antar kota antar provinsi seperti itu, maka itu kategori termasuk safar. Ada, maka beliau dapat rukhsah ini. Mau safar, mau saum kah atau berbuka gitu. Tapi rata-rata gitu cuma dalam keadaan apa? Buka gitu. Jadi boleh memilih sih. Mungkin mengambil pendapat tadi ya. Imam Ahmad. Menerima rukhsah itu lebih baik gitu. Allah a'lam bishawab. Ya husnudzon antum harus berbaik itu. Kita enggak iya. Jadi rukhsatu fil iftari manutatun bisafar. Intinya rukhsah itu keringanan dari Allah untuk berbuka, manutatun terfokus kepada safar. Ya madinatul masyaqqah, karena memang safar itu diprediksi masyaqqah atau nilai adab tadi. Wala yusyaratu husulul masyaqqah. Namun tidak dijadikan syarat umpamanya perjalanan itu ada masyaqqah, kesulitan atau tidak, darurat atau masyaqqah itu maksudnya gambarnya apa? Ripuh gitu ya. Karena pada dasar mungkin ada safar yang mungkin tidak ripuh gitu kalau zaman sekarang ya. Enggak seperti dulu mungkin. Kalau dulu para sahabat sampai tadi. Falau safaru ala thaira, apabila safar menggunakan pesawat, walahul fitru, maka boleh bagi beliau pokoknya kalau lebih memilih apa untuk berbuka, ya silakan berbuka saja. Li'annahu musafirun faraqa baladahu, karena dia adalah musafir dan meninggalkan negerinya, kampungnya. Wallahu taala wa a'lam. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Masyaallah. Apa? Oke. Ya, sebelum ditutup ada pertanyaan terlebih dahulu. Baik, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ketika kita akan safar di pagi hari, siang hari atau siang hari, apakah kita tidak puasa sejak sahur atau sudah tidak niat batal berpuasa ketika di perjalanan saja? Dan safar itu jaraknya orf. Dan bagaimana dengan safar zaman sekarang yang mudah? Saya kira tadi pertanyaan terakhir udah ya, sudah terjawab. Yang tersisa dua pertanyaan. Pertanyaan pertama tentang sahur dulu. Kalau niatnya tidak dia mengambil rukhsah untuk tidak berpuasa, tidak saum, maka tidak ada kelaziman untuk bersahur. Wallahu ta'ala a'lam. Itu. Tidak ada kelaziman untuk bersahur. Akan tetapi mungkin kalau wallahu a'lam, saya tidak tahu secara pastinya landasan dalilnya seperti apa. Saya nggak tahu secara pasti ada landasan dalilnya. Apakah berpuasa dahulu? Kalau berpuasa dulu landasannya apa? Dalilnya apa? Ustaz, saya ingin mendapatkan pahala walaupun barang sejenak umpamanya begitu. Demikian mungkin bisa jadi. Logika yang seperti itu. Sudah main logika yang seperti itu. Jelas ya? Saya tawakuf dari sisi amaliyahnya. Sahur bagian daripada ibadah yang memang Rasulullah SAW perintahkan. Sedangkan dalam keadaan ini dia sudah berniat untuk safar. Maka kalau mengambil keumuman hadis, maka di situ ada rukhsah bagi dia untuk tidak menunaikan apa? Sahur. Wallahu a'lam bishawab. Ketika di perjalanan saja, safar itu jarak atau orang. Perselisih pendapat para ulama. Ya.
Ya, di pembahasan kita kemarin yang sudah dibahas tentang jarak tempuh terutama safar, maka sebagian ulama mengatakan kepada uruf. Uruf itu apa? Penilaian adat. Dalam hal ini berarti jika tidak mendapati dalil yang pasti mengenai jarak, berapa jarak tempuhkah yang memang dianggap itu sebagai kategorinya apa? Safar, maka dikembalikan kepada Allah. Wallahu ta'ala alam. Ya. Sebagian mengatakan sekitar berapa parsah gitu ya, atau di kilometer sekitar 80 atau 90. Wallahu ta'ala alam. Jadi saya tidak mau jawab secara qat'iyah bahwa ini dikembalikan kepada uruf, karena sebagian ulama juga mengatakan ada jarak. Salah satunya adalah apa? 80 atau sampai 90 km kurang lebih jarak. Baik. Baik, bismillah, sallallahu alaihi wa barakallahu fikum. Ustaz, di dalam usul fikih istilah fasid dan batal itu sama artinya kecuali di dua hal. Ya sudah tahu berarti. Insya Allah. Soal dalam akad pernikahan dan ibadah haji, apakah di puasa istilah fasid dan batal itu berbeda? Nah, seperti yang dijelaskan. Nah, oleh karena itu Rasulullah SAW ya bisa jadi fasid masuk ke dalam kategori pahalanya rusak. Ya, saumnya tetap ada, akan tetapi pahalanya yang justru bisa jadi hilang. Laisa lillahi hajatun fi an yada ta'amahu wa syarabahu. Jika tidak memperhatikan tiga hal, qaulu zur, amal zur, wal jahla, ya, perkataan batin, perkataan haram, kemudian juga apa, perbuatan dan perbuatan jahil, kemunkaran, ya, termasuk juga kebodohan, maka bisa merusak fasid terhadap saum, pahala daripada saum. Karena sebagian para ulama ketika menjelaskan hadis tersebut, ayat makna apa? La yuzau atau la yuziu, tidak berpahala. Rusak berarti saumnya. Naam. Dan adapun batal, maka ma'ruf apabila memakan atau melakukan pembatal-pembatal yang memang di antaranya yang sudah disepakati oleh jumhur ulama. Ya, baik. Wallahu ta'ala alam, zahirnya masuk juga antara fasid dan batal seperti di apa akad pernikahan kemudian beribadah haji dan yang lainnya. Wallahu a'lam. Oke. Kenapa? Oh, enggak, silakan. Baik, barakallahu. Allahumma amin, Allahumma amin. Wa iyyakum. Saat safar ini dapat dikiaskan untuk hamil atau menyusui, atau ada hukum dan pendapat yang berbeda? Baik. Bagus pertanyaan. Barakallahu fikum. Dasarnya adalah Quran surah Al-Baqarah ayat 184 ya. Itu menjadi sebab rukhsah atau ashabul a'zar, orang-orang yang mendapatkan uzur untuk tidak menunaikan saum itu disebutkan dalam surah Al-Baqarah 184. Ya, faman a'udzubillahi minasyaitonir rajim, faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Disebutkan dalam ayat ini tiga secara sorry. Orang-orang yang mendapatkan uzur untuk tidak menunaikan saum. Pertama adalah orang yang sakit. Kemudian yang kedua adalah orang yang safar. Ya, faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhra. Maka hak kewajiban dia adalah qada, yaitu saum di lain waktu, berbuka dan qada di lain hari. Adapun wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'am miskin, athar tafsiran dari Abdullah bin Abbas, ayat ini tidak termansukh, akan tapi hukumnya berlaku bagi siapa? Orang tua yang sudah tidak mampu untuk, tidak kuat untuk saum. Wa 'alal ladzina yutiqunahu, orang yang sudah tidak kuat untuk menunaikan saum, ya, maka membayar apa? Fidyah.
fidyatun ta'am miskin, yaitu dengan memberikan makanan kepada fakir miskin. 3. Tersisa 2. Ya. Adapun wanita haid dan nifas itu sudah disepakati haram baginya untuk menunaikan sholat dan saum, dan disepakati wajib baginya adalah membayar menunaikan qada ya, qada wanita haid dan nifas disepakati. Jadi udah 4 tuh. Yang tersisa adalah apa yang ditanyakan oleh penanya, yaitu wanita hamil dan menyusui. Baik, tadi pertanyaannya tadi, apakah nanti dikiaskan kepada sebab yang pertama, pamangkan ankum maridon aw ala safarin faidatu min ayamin ukhra, sehingga kalau dikiaskan ke ayat ini menunjukkan bahwa bagi wanita hamil dan menyusui kewajiban dia adalah apa? Qada. Jelas. Namun ya, ada asar dari Abdullah bin Abbas dan Ibnu Umar. Jika benar, dan ini disahihkan oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani, bahwasannya asar dari Abdullah bin Abbas, ayat wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'am miskin, ini berlaku untuk siapa? Wanita hamil dan menyusui. Sehingga jadi tidak ke yang pertama, tapi yang kedua kiasnya. Tuh. Bisa dipahami ya asalnya supaya antum paham. Ya, bahwasanya wanita hamil dan menyusui itu masuk ke dalam firman Allah Ta'ala wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'am miskin, sehingga kewajibannya adalah apa? Membayar fidyah saja. Tidak ada qada. Tuh. Ada juga pendapat ketiga. Kalau seandainya kekhawatirannya itu adalah kepada diri ibu tanpa anak, janin umpamanya anaknya kuat, tapi khawatirnya atau sebaliknya. Ada sebagian mengatakan hanya qada saja tanpa fidyah. Ada juga kalau khawatirnya kepada dua-duanya, kepada diri sendiri, ya khawatir itu, kepada anak juga khawatir. Maka baginya qada dan fidyah. Tapi ini berat. Maka yang dianggap lebih kuat seandainya asarnya ini adalah sahih, sabit kepada Abdullah bin Abbas dan Abdullah bin Umar, maka ya masuk ke dalam firman Allah Ta'ala wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'am miskin. Sehingga wanita yang hamil dan menyusui, kewajiban dia adalah apa? Membayar fidyah. Wallahu ta'ala a'lam. Demikian barangkali ya. Baik Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini barangkali yang bisa kita sama-sama kaji pada pagi ini. Semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah.